Tidak sedikit orang beranggapan bahwa menekuni pembelajaran atau belajar filsafat akan mengantar kita pada satu kondisi kehidupan yang disebut dengan kere, artinya miskin. Ya, nah banyak orang berpikir bahwa mempelajari filsafat itu akan membuat orang miskin dan tidak kaya ya secara finansial. Saya kira itu salah, salah total ya. Mempelajari filsafat dan menggunakan filsafat dalam kehidupan sehari-hari itu keren, men. Ya, kita akan bahas soal itu di Bukan Ahli Filsafat. Baik, teman-teman, kita mau jawab beberapa harapan teman-teman yang menunjukkan buku apa yang perlu dibaca untuk mulai belajar filsafat. Kemarin sudah saya tunjukkan, ada 2 buku, saya ulang kembali. Berfilsafat Sebuah Langkah Awal, kan kemudian yang satu nanti akan kita kutip di sini teman-teman. Ini ya, Bertrand Russell, Berpikir ala Filsuf. 2 buku ini gonta-ganti ya teman-teman, gonta-ganti dibaca. Walaupun teman-teman sudah paham, saya kira mendalami 2 pemikir, 2 filsuf ini akan mengubah peta berpikir atau kesadaran berfilsafat teman-teman. Baik, kita akan bahas teman-teman ya. Jangan lupa yang ingin mau bergabung di channel kita yang baru, yaitu Bukan Motivator Hebat, yang berisi tentang motivasi-motivasi hidup. Silakan teman-teman bergabung di sana. Kita akan bahas tentang banyak sekali perspektif motivasi dari para motivator-motivator kelas dunia ya. Dan tentu kita juga ada di dunia ini. Baik teman-teman, saya punya catatan. Ini saya sudah buat ini teman-teman ya. Nanti saya akan sharekan kepada teman-teman agar supaya agak kelihatan berfilsafat gitu ya. Jadi nulis gitu ya. Karena ada pepatah yang mengatakan setipis-tipisnya pena jauh lebih baik dari sebuah ingatan yang paling kuat sekalipun. Jadi ya daripada saya ngelantur kemana-mana, saya coba bagikan catatan-catatan hari ini ya. Ilmu filsafat itu ilmu miskin ya. Itu salah judulnya begitu. Baik, mengapa kemudian orang berpandangan seperti itu? Ya, bahwa belajar filsafat tidak menjanjikan. Belajar filsafat itu hanya mengantar kita pada sebuah sikap hidup yang menjauh dari keramaian dan kemudian punya gaya yang nyentrik ya, gondrong lah atau apalah, rambut yang acak-acak dan sebagainya dianggap sebagai seorang filsuf murni dan sebagainya. Saya kira itu pemikiran yang harus dirombak ya. Nah, mengapa kemudian berfilsafat itu keren, bukan kere. Bahkan ini menentukan masa depan Anda, kualitas hidup kita semua, bahkan kekayaan bisa dicapai dengan filsafat yang benar ya. Nah, ini penting untuk kita pelajari bersama. Filsafat itu sebenarnya bukan profesi ya. Filsafat itu adalah bagian yang tidak pernah terlepas dari cara kita hidup ya, cara kita berpikir, sikap apa yang kita tunjukkan dalam kehidupan ini dalam bereaksi atau merespon tentang segala sesuatu itu menunjukkan apa yang disebut dengan sistem filsafat kita ya. Jadi filsafat itu jangan diterjemahkan yang wah dari perspektif Yunani kuno ya, perspektif filsafat Stoik, filsafat Platonis ya, filsafat apa. Enggak seperti itu ya. Jadi siapapun manusia itu memiliki sistem filsafatnya. Sistem filsafat itu didapat dari mana? Ya didapat dari mana saja. Dari warisan orang tua, pemikiran orang tua, keteladanan orang tua, ya sikap hidup mereka itu kan merupakan jelmaan yang nyata dari sebuah sistem filsafat. Karena bicara tentang sistem filsafat itu sistem keyakinan ya, sistem nilai dalam diri yang menggerakkan seseorang memikirkan sesuatu dengan cara tertentu dan kemudian mengkonversinya menjadi sebuah perilaku tertentu. Jadi kalau mau belajar filsafat jangan berpikir soal yang namanya profesi ya. Karena semua profesi itu orang berfilsafat, mau dia dokter, mau dia polisi, mau dia hakim, mau dia ulama, mau dia pimpinan-pimpinan agama, mau dia pedagang, semua ya berfilsafat. Melakukan sesuatu, semua aktivitas yang mereka miliki itu yang mereka lakukan dengan filsafatnya masing-masing ya. Jadi dengan kata lain kita mau mengatakan bahwa siapa kita sekarang ini adalah hasil dari sistem filsafat kita, dari cara kita berfilsafat tentang kehidupan ini. Ya, jadi filsafat itu sekali lagi
bukan dunia misteri yang dibolak-balik sana-sini yang seperti yang teman-teman lihat, sehingga yang bersangkutan sendiri bingung dengan apa yang dia katakan ya, seperti itu. Jadi saya hadir di sini untuk sama-sama kita belajar filsafat yang sesungguhnya itu adalah lentur, filsafat yang sesungguhnya itu adalah cair, filsafat yang sesungguhnya itu sebenarnya sederhana. Ya, kita berfilsafat setiap hari, kita menanggapi sebuah kejadian, pemikiran orang lain, semua itu merupakan jelmaan, cerminan nyata, ekspresi nyata dari sistem ya akumulasi nilai yang ada di dalam diri kita, yang kemudian membuat kita menanggapi sesuatu, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, kemudian bersemangat atau tidak bersemangat, dan itu semua datang ya dari sistem filsafat yang kita miliki. Nah, karena itu teman-teman waspadalah dengan setiap perkataan yang teman-teman katakan, baik kepada siapapun, karena itu adalah filsafat teman-teman. Filsafat yang baik akan mengantar teman-teman untuk hidup harmoni dengan banyak orang. Filsafat yang baik mengantar Anda hormat terhadap orang tua. Filsafat yang baik membuat Anda santun dalam konteks perilaku sosial, dalam berkomunikasi di sosial. Ya, sebab filsafat yang tidak baik ya bukanlah filsafat ya, bayangan dari sebuah filsafat atau tiruan dari sebuah filsafat. Nah, ketika teman-teman menyaksikan orang yang berfilsafat, menggunakan filsafat, apalagi membesar-besarkan bahwa dia adalah seorang filsuf, tetapi kemudian memaki-maki orang lain, saya kira dia sedang menggunakan apa disebut dengan bayangan filosofis, ya, atau manipulasi filsafat yang bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa dia ditipu oleh filsafatnya sendiri, ya, sengkot filsafatnya sendiri. Jadi teman-teman, saya punya keyakinan bahwa ketika teman-teman memiliki filsafat yang baik, ya teman-teman akan memiliki kehidupan yang baik. Membangun bisnis yang baik itu harus ditopang dengan filsafat yang baik. Ya, membangun komunikasi, ya, relasi, rekanan, bisnis atau apapun itu, ya di dalam membangun sebuah usaha, saya yakin itu pondasinya adalah filsafat, karena bicara tentang sistem nilai yang Anda mau gunakan di dalam berusaha, apakah menggunakan segala cara atau kemudian mau sharing profit, berbagi profit kepada pegawai teman-teman, ya, kemudian bagaimana menghormati hak-hak orang lain dan sebagainya. Itu semua akan di-drive ya, digerakkan oleh sistem filsafat yang teman-teman miliki ya. Karena itu ilmu filsafat itu ilmu yang keren, bukan ilmu yang kere. Ilmu yang bisa mengantar teman-teman bisa menikmati hidup ini jauh lebih baik, bisa memeriksa pemikiran orang ya, dan juga membantu orang lain untuk meluruskan pikirannya, dan juga sekaligus memeriksa pikiran-pikiran kita sendiri dan memeriksa meluruskan pikiran-pikiran kita untuk menikmati sebuah perjalanan yang menarik. Karena sekali lagi kita ini manusia hasil definisi dari satu sistem nilai yang ada di dalam diri kita, yang kita tangguk dari semua pengalaman-pengalaman kehidupan dimanapun. Bisa saja guru Anda itu, filsafat guru Anda itu ngetem di dalam pikiran teman-teman. Filsafat dosen Anda dari semua bidang yang Anda terima, pelajari, itu kemudian membentuk gugusan sistem filsafat teman-teman. Karena itu coba kembali, periksa kembali apakah sistem filsafat Anda kemudian menyebabkan kondisi yang tidak maju-maju dalam perjuangan teman-teman untuk mencapai impian hidup teman-teman. Saya kira demikian, bukan ahli filsafat.